Ada sebuah cerita dari selatan Pulau Sumatera. Cerita dari desa yang jaraknya puluhan kilometer dari pusat kota Kabupaten Musi Banyu Asin. Cerita tentang seorang guru yang tak pernah lelah membagikan ilmu kepada anak-anak di desa yang kerap disebut terpencil. Panjang. Kalau yang di atas 6, yang di bawahnya sudah pasti 6. Yang di sebelah kiri. Ia berhasil mengubah potret pendidikan dengan memulainya dari langkah kecil. Inilah kisah Tri Widyaswari, penerang pendidikan di Bumi Serasan Sekate. Kalau tidak ada kata ibu berkata, tidak usah. Oke? Dengan sepeda motor, wanita kelahiran 8 November 1986 ini memulai aktivitasnya. Sekolah tempatnya mengajar yang berjarak lebih dari 30 km dari tempat tinggalnya ditempuh dalam 1 jam. Jarak yang jauh melintasi 5 desa tak menyurutkan semangatnya menjadi guru di desa terpencil. Perkenalkan, nama saya Tri Widyaswari. Saya biasa akrabnya dipanggil Tri. Saya seorang guru di SDN Talanglayan, Kecamatan Jirajaya, Kabupaten Musi Banyu Asin. Perjalanan yang ditempuh menuju desa Talanglayan itu nggak mudah, penuh rintangan. Awal saya masuk ke sekolah SDN Talanglayan, itu jalanannya penuh dengan lumpur. Jadi kurang lebih 1 pinggang orang dewasa gitu. Kendaraan, motor, mobil itu diparkirnya di luar, di sebelum masuk Desa Layan. Jadi kita mau dari Jira itu ke Desa Layan kurang lebih 2 jam perjalanan pakai kaki gitu ya. Kemudian pernah diperbarui, sekarang sudah lumayan jalannya, tapi kembali rusak pada musim hujan gitu. Saya juga pernah kebalik motornya gara-gara jalanan yang berlobang, penuh dengan air, kemudian licin gitu. Dan saya tetap semangat untuk menuju ke sekolah saya, di mana perjuangan menuju situ merupakan sebuah kebanggaan bagi saya untuk mencerdaskan anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar kata tanya. Disinilah Tri mengajar, SD Negeri Talanglayan, Desa Layan, Kecamatan Jirakjaya, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Anak-anak, untuk melepas kejenuhan kita main dulu yuk. Sejak pembelajaran tatap muka diberlakukan oleh pemerintah setempat, kegiatan belajar di sekolah digelar secara terbatas. Sebelumnya, saat penerapan pembelajaran jarak jauh, kegiatan belajar di sekolah ini terhambat akibat minimnya sarana pendukung. Ya, sejak lama, warga di Desa Layan kesulitan mengakses sistem informasi dan telekomunikasi akibat ketiadaan sinyal. Tidak semua 6 itu sekali lagi. Tri mengajar di SDN Talanglayan sejak 2019. Jauh sebelumnya, Tri pernah mengajar di sekolah dasar lain saat memulai karirnya sebagai guru pada 2009. Sekolah ini punya cerita tersendiri bagi Tri. Awal pertama saya datang ke SDN Talanglayan itu, saya 30 menit pertama itu diam. Saya perhatikan sekeliling desa, sekeliling sekolah saya itu bisa dikatakan jauh dari kata layak gitu. Dan saya lihat siswa-siswanya itu tidak ada yang pakai seragam.
Ada yang pakai sendal, ada yang pakai sepatu boot, sepatunya warna-warni, ada bahkan tidak pakai alas kaki sama sekali gitu. Dan beberapa dari mereka juga membawa kantong plastik yang isinya buku dan kertas. Untuk awal pertama perubahan yang saya lakukan yaitu saya merubah dulu tata tertibnya. Saya merubah dulu perilaku siswanya. Bagaimana siswa ini bisa sesuai dengan apa yang standar dari pendidikan kita. Yang pertama itu seragam. Anak-anak harus punya seragam. Anak-anak harus tahu bahwa mereka harus pakai sepatu hitam. Mereka harus punya buku, punya tas, kemudian alat tulis yang lengkap. Dan alhamdulillah juga awal dari sana itu membuat siswa-siswa di sana bersemangat karena menemukan sebuah panduan baru, pedoman baru untuk mereka untuk merubah ke arah yang lebih baik. Berawal dari kondisi tersebut, Tri tergugah melakukan banyak perubahan di sekolah ini. Ibu berkata pegang leher, pegang kaki. Jadi memang Desa Layan itu terisolasi dulunya. Sekolah SDN Talanglayan berdiri tahun 85 itu belum pernah mendapat akreditasi B. Itu karena kondisi yang terisolir, yang kurang dari informasi, kemudian kurang dari edukasi dari luar. Kemudian gurunya itu memang guru-guru lokal di sana, dari desa sana. Dan kita berupaya merubah menuju ke arah yang lebih baik itu perlahan-lahan. Tidak mudah memang. Penolakan dari guru-guru itu sendiri bahwa mereka sudah nyaman dengan pola seperti ini, tapi kita tunjukkan dengan contoh nyata. Kita beri teladan, kita nggak memaksa mereka, tapi membuat mereka melihat bahwa ini loh yang dilakukan kita untuk membuat sekolah ini lebih baik gitu. Saya dan teman-teman guru itu berdiskusi, kemudian mengajak juga masyarakat di sana melalui komite sekolah untuk kemudian kita duduk bersama membahas apa sih yang bisa kita capai supaya anak-anak ini bisa layak untuk belajar. Jadi mereka juga sepakat bahwa kita utamakan dulu mereka berseragam. Jadi orang tua sepakat bahwa seragam sekolah itu penting. Karena memang jalan aksesnya sudah bisa dilalui menggunakan sepatu. Jadi mereka juga bisa menggunakan sepatu untuk sekolah, sepatu hitam. Kemudian untuk tas dan buku juga mereka berupaya untuk memenuhi alat-alat tulis seperti itu. Gagasan-gagasan Tri untuk mengubah kondisi sekolah disambut baik oleh para guru kala itu. Ia berhasil menularkan semangat sebagai seorang pendidik kepada guru lainnya. Ibu Tri ibaratnya kalau di SDN Talanglayan ini bagaikan cahaya di kegelapan, di mana yang kami selama ini tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya gelap jadi terang, yang tadinya kami hanya monoton, oh ternyata tuh ada cara yang bisa membuat kami tuh lebih bersemangat dalam mendidik anak-anak kami. Bu Tri juga adalah sosok yang peramah, rendah hati, sehingga kami lebih mudah untuk sharing ilmu dengan Bu Tri. Dengan adanya Bu Tri, kami bisa bukan hanya setara dengan orang di luar, kami pengennya lebih dari orang-orang yang ada di luar sana. Walaupun kami saat ini di daerah yang cukup tertinggal. Meski kini sekolah tempatnya mengajar telah bangkit dari keterpurukan, pekerjaan Tri belum sepenuhnya usai. Ia terus mendorong murid-murid di Desa Layan untuk tetap semangat belajar, meski di tengah keterbatasan. Waktu pandemi, masa pandemi itu saya kehilangan 2 orang murid. Gitu. 2 orang murid ini kemana ketika saya absen? Nggak pernah hadir. Gitu. Setelah saya tanya teman-teman gitu, guru-guru yang juga memang stay di SDN Talanglayan, itu saya tanyakan, Bu ini gimana nih, si A, si B ini nggak pernah masuk. Oh iya, ini mereka lagi membantu orang tuanya gitu, mereka bekerja. Jadi selama pandemi itu diajak orang tuanya ke kebun.
Perkebunan karet dan sawit terhampar luas di Musi Banyuasin. Karenanya, mayoritas penduduk di kabupaten yang dijuluki Bumi Serasan Sekate ini bermata pencaharian sebagai penyadap karet dan petani sawit. Termasuk Desa Layan. Banyak yang menggantungkan hidup dari hasil kebun di desa yang dihuni oleh sekitar 350 keluarga ini. Eki Purwanto salah satunya. Warga Dusun 2 Desa Layan ini telah lebih dari 20 tahun bekerja menyadap karet. Penghasilannya tergantung pada getah karet yang berhasil dikumpulkan setiap hari. Rata-rata Rp500.000 per bulan ia kantongi dari hasil menjual getah karet. Anak pertamanya, Yongki, adalah murid SDN Talang Layan. Di masa pandemi, Yongki kerap membantu Eki menyadap karet. Selama COVID, anak saya dibawa atau ya ikut ke kebun, menolong kami ngangkat karet atau mantang. Kalau anak saya ikut itu biar dia bisa motong karet seperti saya, biar dia bisa. Ada pula Nadia yang kerap membantu ibunya di kebun. Di lahan pohon karet yang sudah tidak produktif ini, Nadia dan ibunya merawat kebun sawit. Bagi Tri Widyaswari, mengajar tak pandang bulu. Ia tak ingin murid-muridnya ketinggalan pelajaran karena kewajiban membantu orang tuanya bekerja. Waktu pandemi, masa pandemi itu saya kehilangan 2 orang murid. 2 orang murid ini kemana ketika saya absen? Nggak pernah hadir. Gitu. Setelah saya tanya teman-teman, gitu, guru-guru yang juga memang stay di SDN Talang Layan, itu saya tanyakan, Bu ini gimana nih, si A, si B ini nggak pernah masuk. Oh iya, ini mereka lagi membantu orang tuanya gitu, mereka bekerja. Jadi selama pandemi itu diajak orang tuanya ke kebun, diajak orang tuanya nyadap karet gitu. Oh seperti itu. Baik Ibu, nanti kita guru-guru itu ingin mengunjungi siswa tersebut, kita ingin melaksanakan pembelajaran home visit saja gitu. Saya upayakan supaya anak-anak tersebut walaupun tidak bisa datang ke sekolah, dia tetap bisa mendapatkan pembelajaran gitu. Jadi kita mengunjungi mereka ke rumah. Ya, tak ingin merasa kehilangan muridnya kembali, Tri mendatangi murid-muridnya untuk belajar. Nadia, Ya Bu. yuk belajar yuk. Ya. Sini. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa, tetap semangat. Oh masih lesu, coba lagi. Selamat siang anak-anak. Siang, luar biasa, tetap semangat. Ya, semangat ya. Tri menyadari ada tantangan besar yang dihadapi ketika mengajar dengan mendatangi rumah murid. Kesulitan terbesarnya adalah mereka belajar home visit itu kan mereka tidak bertemu dengan teman-teman mereka. Otomatis anak-anak itu kan anak-anak SD itu belajarnya sambil bermain gitu. Mereka ketika bertemu teman itu lebih bersemangat gitu. Namun ketika kita home visit itu cuma ada saya, mereka yang anak-anak gitu. Jadi motivasi mereka kurang. Kemudian kita juga tidak mungkin kan untuk membawa alat-alat, semua alat-alat yang di sekolah itu untuk dibawa ke rumah. Jadi ya kemungkinan alat-alat untuk pembelajaran itu, alat bantu untuk pelajaran itu lebih sulit gitu. Banyak orang tua merasa terbantu dengan kehadiran guru di desa terpencil seperti Tri. Ibu Tri itu orangnya perhatian. Dia rela mendatangi anak muridnya satu-satu supaya tidak ketinggalan pelajaran. Saya bersyukur karena anak saya Nadia bisa mengikuti pelajaran karena Ibu Tri rela mendatangi rumahnya satu-satu. Bagi Tri, murid tak hanya sekadar anak didik. Ia menganggap murid-muridnya seperti anaknya sendiri yang memerlukan perhatian dan kasih sayang. Tri itu anaknya keras, terus dia mau bekerja keras, terus dia mau belajar, terus dia nggak pernah nyerah
Terus dukungan dari keluarga, kami semua mendukung. Selagi dia mau belajar, mau maju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Disinilah Tri tinggal bersama kedua anaknya di Desa Gajah Mati, Kecamatan Sungai Keruk. Abang. Sebagai seorang ibu, ia memiliki tanggung jawab besar mendidik buah hatinya, Kenzi dan Arkendra. Jadi masa pandemi ini sangat sulit bagi seorang ibu rumah tangga yang memiliki double role gitu. Salah satu dia merupakan guru yang memiliki siswa yang diajar, kemudian juga untuk menemani anak selama masa pandemi ini. Jadi ya peran ganda seorang ibu itu sangat berat ya. Namun saya berupaya untuk membagi peran tersebut dengan orang rumah gitu, keluarga terdekat. Jadi kalau bapaknya lagi libur sekolah, jadi saya dan pasangan suami gitu membagi peran. Kalau saya lagi sibuk, maka suami saya yang akan menemani anak belajar. Dan kalau dia lagi kerja, maka saya yang akan menemani anak gitu. Orang tua itu turut membantu karena kalau suami lagi kerja, saya tidak bisa terus-menerus berada di rumah karena itu orang tua selaku keluarga terdekat yang akan menghandle anak-anak seperti itu. Bagi ibunya, Endang, Tri adalah sosok yang pantang menyerah. Tri itu anaknya keras, terus dia mau bekerja keras, terus dia mau belajar, terus dia nggak pernah nyerah. Terus dukungan dari keluarga, kami semua mendukung. Selagi dia mau belajar, mau maju, ya anak-anaknya kami yang ngurus kadang. Kadang hujan, terus jarak sekolah dengan rumah itu jauh sekali. Terus jalan jelek ya, jalan tuh jelek, berlobang-lobang, kadang hujan, angin. Belum lagi lapar kadang ya. Memang cemas itu ada sebagai orang tua. Pasti itu. Cuma kita berdoa semoga aman-aman di jalan itu doanya. Tri terbilang bukan guru biasa. Menjadi guru tak membuatnya berhenti menimba ilmu. Pada awal 2020, ia pernah mengikuti program Pusat Belajar Guru yang diinisiasi oleh Yayasan Putra Sampurna. Awal pertama saya kenal Pusat Belajar Guru Muba ini waktu pelatihan luring, pembelajaran aktif dan kreatif gitu, dari PBG Muba dan Yayasan Putra Sampurna. Di sana saya melihat bahwa fasilitator dan juga guru inti yang menjadi instruktur pada saat itu sangat interaktif. Kemudian mereka mengajarkan bagaimana kita membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan, aktif dan kreatif bagi siswa. Pembelajarannya berpusat pada siswa seperti itu. Jadi teknik-teknik seperti ice breaking itu diberikan di sana. Nah, itulah yang memotivasi saya sehingga pada tahun berikutnya ada seleksi guru inti Pusat Belajar Guru Muba batch 2. Jadi saya ikut di sana seleksi dan alhamdulillah saya ikut dan lulus di sana. Pusat Belajar Guru yang diikuti oleh Tri hadir dengan filosofi dari guru, oleh guru, dan untuk guru. Program ini berperan mempercepat perkembangan kompetensi guru di daerah. Hingga Oktober 2021, Pusat Belajar Guru telah tersebar di 9 wilayah kota dan kabupaten di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Program ini telah memberikan dampak kepada sekitar 27.000 guru. Salah satunya adalah Tri Widyaswari
dan mengembangkan 150 modul pembelajaran serta memberikan manfaat kepada lebih dari 75.300 guru. Pusat Belajar Guru sendiri adalah institusi pembelajaran guru yang mandiri, sistematis, terstruktur, dan berkesinambungan di bawah supervisi pemerintah setempat. Dalam hal ini, Dinas Pendidikan. Gagasan atas Pusat Belajar Guru sendiri diawali sejak tahun 2007. Dilatar belakangi oleh kegelisahan dan kerisauan kami saat mencermati adanya kendala guru-guru terutama di daerah dalam mengakses pelatihan-pelatihan yang mereka butuhkan. Besar harapan kami dengan hadirnya Pusat Belajar Guru di daerah dapat meningkatkan kesempatan guru untuk mengakses program pelatihan pengembangan profesi yang nantinya akan berdampak positif bagi anak didiknya dan pada akhirnya berperan aktif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program Pusat Belajar Guru berhasil mengembangkan keterampilan Tri sebagai tenaga pendidik. Atas dedikasinya meningkatkan mutu pendidikan di Desa Layan, ia pernah meraih prestasi sebagai juara pertama guru berprestasi dan berdedikasi tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Musi Banyuasin pada Juni 2021. Tri bersyukur pelatihan yang diberikan melalui Pusat Belajar Guru telah memberikan banyak manfaat, termasuk metode pembelajaran di sekolah. Tri Widyaswari, sosok guru yang cerdas dan tangguh. Baginya, pendidikan bukan belajar dan mengajar semata. Ada nilai yang harus dijaga sebagai seorang guru. Membangun kemerdekaan belajar bagi anak-anak didik menjadi hal utama. Menjadi guru di desa terpencil tak mematahkan asanya, memacu semangat belajar untuk mereka, generasi penerus bangsa.